سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Buka dulu halaman 38. Halaman 38 baris yang pertama. Di atas itu tarik ke kiri. Hampir pojok, wa min adabis shaim. Baris pertama tarik ke kiri itu wa min adabis shaim alla ya yuksira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa wala. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Hajj Al-Ustadz Saiful Hidayat yang kami muliakan, Al-Ustadz Al-Hajj Mahfud, serta para asatidzah dan ustadzat yang lain yang kami muliakan, orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi ini kembali kita mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih sempat di pagi ini untuk melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Kita rangkaikan dengan taklim. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Sekarang kita masuki halaman 38, yakni baris yang pertama di atas itu sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min adabis shaimi alla yuksiran nauma bin nahari wa la yuksiral aqli bil laili wal yaqtasid fi dzalika hatta yajida minal ju'i wal atasi. Wa min adabis shaimi, dan termasuk dari adab-adab etika orang yang berpuasa. Sebahagian dari diantara etika orang yang berpuasa apa? Alla yuksiran nauma. Jangan dia itu orang yang berpuasa banyak tidur. Kita kan kalau puasa udah bawahannya lelah aja, tidur melulu dari pagi sampai siang sampai sore, bangun cuma bangun sholat aja ya. Jangan ya. Termasuk adab namanya, etika puasa. Berarti kalau dia banyak tidur tidak beradab berarti. Binahar, di siang hari. Wala yuksiral akla, dan tidaklah dia banyak makan, mengkonsumsi makanan. Billaili,
di waktu malam. Wal yaqtasid, dan hendaknya dia bertujuan fi dzalika, berkaitan dengan itu, jangan banyak makan, jangan banyak tidur di siang hari, jangan banyak makan di malam hari. Hendaknya bertujuan fi dzalika, yang demikian itu, pada hal itu, hatta, sehingga yajida, dia mendapatkan masal ju'i, sentuhan lapar, rasa lapar, sehingga dia memperoleh rasa lapar. Orang puasa itu kan memang lapar, berlapar-lapar, dan itu harus kita rasakan dan kita nikmati rasa lapar tersebut semua, ya. Yang puasa itu lapar. Kalau kemudian kita di malam hari banyak kita makan, apalagi giliran sahur banyak makan, ya, itu akhirnya nilai-nilai yang terkandung dalam puasa tersebut kita tidak rasakan. Lapar, merasakan juga orang lapar, orang miskin lapar. Dan kalau orang miskin lapar itu dia tiap hari laparnya. Kalau kita cuma ya di siang hari saja laparnya. Wal atashi, dan juga rasa haus. Jadi sentuhan-sentuhan lapar dan sentuhan-sentuhan haus itu kita rasakan. Fatahadzaba nafsuhu, maka akan menjadi bersih jiwanya, akan menjadi suci jiwanya, itu akan merasakan, dengan merasakan lapar dan haus itu akan menjadi bersih jiwanya. Wa tad'ufa syahwatuhu, dan akan menjadi lemah syahwat, keinginannya, ya. Jadi nggak memperturutkan syahwat, ya, keinginan, karena hal-hal yang dihalalkan di bulan Ramadan kita makan itu kan halal, tapi kemudian karena Ramadan haram hukumnya kita makan, nggak boleh. Dan juga pada saat berbuka tidak berlebihan, pada saat sahur tidak berlebihan, ya biasa-biasa aja lah, ya, kita melaksanakan ibadah puasa tersebut, jangan merasa kaget, ya. Makanya sebelumnya kita dilatih, mulai masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya, kita dilatih untuk banyak puasa supaya begitu masuk bulan Ramadan kagak kaget, ya. Nggak kaget-kagetan. Akhirnya dia banyak makan, banyak tidur, ya. Wa tad'ufu syahwatuhu wa yastanira qalbuhu, dan akan bersinar hatinya. Hati itu akan bersinar. Kalau hati sudah bersinar, dipenuhi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka hati tersebut akan menjadi lembut. Wa dzalika, dan itulah sirrus saumi, rahasia puasa, wa maqsuduhu, sirrus saumi wa maqsuduhu, dan juga termasuk tujuan maksud dari puasa itu untuk membersihkan jiwa supaya syahwat keinginan kita itu menjadi tidak rakus, jadi lemah, ya. Nah itu tujuan dari puasa itu yang begitu, ya, tujuannya, rahasianya. Wal yajtanib wal yujanib, dan jauhkanlah as-shaimu, hendaknya menjauhkan orang yang berpuasa ar-rafahiyah, yaitu rafahiyah sejahtera, enak, senang, ya. Apa namanya, ya? Ya rafahiyah lah, bermewah-mewah, ya, bermewah-mewah. Berbuka bermewah-mewah, kemudian
sahur bermewah-mewah, jauhkan dari rofahiyah. Wal iksari, dan jauhkan dari memperbanyak min tanawulis syahwati, dari mengkonsumsi, memperturutkan syahwat. Wal ladzati, dan juga yang lezat-lezat, yang enak-enak. Kama dzakarnahu, sebagaimana tadi kami telah sebutkan. Rofahiyah, tidur, makan, ya pengennya senang-senang saja, itu rofahiyah namanya. Dan banyak ya dari memperturutkan syahwat dan kelezatan-kelezatan. Wa aqallu dzalika, dan paling sedikit minimal yang demikian itu, antakuna adatuhu, ya jadilah kebiasaannya, minat taropuh, dari kesenangan, wahidatun, yakni satu. Paling tidak adalah ya, jadikan kebiasaan itu adalah satu, fi Ramadhana, di bulan Ramadan, wa ghairihi, dan juga selain bulan Ramadan. Jadi tujuannya adalah cuma mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya, iman dan ihtisab, mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya satu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan, ya. Jangan di bulan Ramadan saja kita syiar tilawatil Quran, ya, setiap saat Quran ada di tangan kita, bagus memang disuruh, tetapi bukan di bulan Ramadan aja. Kita banyak zikir, ya, bagus, tapi bukan di bulan Ramadan aja. Selain bulan Ramadan juga seharusnya seperti itu. Wa hadza aqallu, dan inilah minimal, paling sedikit, ma yambaghi, ya, dari apa yang dia cari, yang patut, yang pantas. Wa illa, kalau tidak, falir riyadati wa mujanabati syahwatin nafsi asarun kabirun fi tanwiril qalbi. Kalau memang tidak demikian, kalau memang tidak, itu yang patut seperti itu tadi, satu, ya, di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan, ya. Kalau memang tidak, wa illa falir riyadati, maka adalah dia mendapatkan riyadhah. Riyadhah itu artinya melatih, mengolah jiwa, ya. Makanya olahraga termasuk riyadhah juga, riyadhah, ya. Dan di sini riyadhah itu kebiasaan orang tasawuf itu mengolah hati, ya. Memanajemen hati, mengelola hati, ya. Itu paling tidak adalah riyadhah, ya, latihan hati itu, ya. Wa mujanabati syahawatin nafsi, dan menjauhkan sahawat-sahawat jiwa, ya. Paling tidak mendapatkan itu latihan dan menjauhkan sahawat hati, yang di dalamnya itu adalah asarun kabirun, ada dampak yang besar, ada pengaruhnya, ya, terhadap diri kita, terhadap pribadi kita, terhadap akhlak kita. Itu ada asarun kabirun, ada dampak yang besar, ya, fi tanwiril qalbi, di dalam menyinari hati, ya. Hati itu jadi bersinar, lebih tambah hidayah Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Itu kan hadis yang berkaitan dengan, ada satu riwayat hadis, insyirahul qalbi, hati terbuka, lapang. Kemudian kata Rasul, idza dakhala an-nura, idza dakhala an-nurul qalba insyaraha wal fataha, atau kama qala Rasul. Apabila masuk nur, cahaya
cahaya Allah, hidayah, maka akan terbuka, akan lapang dada tersebut. Kemudian ditanyakan, wama alamatu dzalik, apa sih tanda-tandanya ya Rasulullah bahwasanya masuk jiwa, masuk cahaya itu di dalam hati kita itu ya akan menjadi lapang menerima Islam, enak beribadah ya, merasakan bahagia pada saat melaksanakan ibadah ya. Itu yang pertama adalah bahwasanya ya, fokus berkaitan dengan masalah darul khulud, al-inabah. Al-inabah itu arti kembali, senantiasa balik perhatian, senantiasa balik ke negeri yang penuh kekekalan. Jadi ingat saja akhirat ya. Salah satu juga kata ulama Syekh Sahal di dalam Qami'ut Tughyan dikutipkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani ya, bahwasanya sebagai bukti kita cinta kepada Rasul SAW atau kita cinta sunnah Rasul adalah hubbul akhirah, cinta berkaitan dengan masalah akhirat. Jadi fokus perhatian akhirat melulu, sehingga wala ya'khudhuha, dan dia tidak mengambil akhirat itu illa bulghatan, illa zadan wa bulghatan ilal akhirah, kecuali dia cuma menjadikan dunia itu sebagai bekal ya. Zadan, bulghah ongkos, zadan bekal ilal akhirah, ke negeri akhirat. Jadi enggak serakah ya. Dan apa yang dia peroleh itulah yang dia cari, yang dia peroleh, dan tidak penasaran karena memang Allah sudah tentukan. Dan semua dijadikan sebagai zat, sebagai bekal untuk akhirat. Jadi setiap gerak langkahnya itu yang dia ingat adalah untuk akhirat aja. Nah ini kalau hati itu sudah masuk cahaya, ya tunir di sini, ya tasnir ya, artinya mendapatkan sinar gitu, mendapatkan sinar. Ya, itu adalah yang pertama, yakni senantiasa konsentrasi ke akhirat. Wattajafi andaril ghurur, dan juga kemudian yang kedua, kalau hati itu sudah bercahaya, dia itu akan jaga jarak dengan negeri yang penuh dengan tipu daya. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Hanya saja kehidupan dunia itu adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang sifatnya menipu. Jadi dunia ini tipu daya ya. Jadi dia jaga jarak dengan dunia ya. Tajabi andaril ghurur, jaga jarak, hati-hati dia ya melihat dunia ini ya. Sehingga seorang penyanyi di Mesir, Ummu Kulsum, itu menyikapi dunia, dia itu kemukakan dalam senandungnya, dalam nyanyiannya ya. Hadhihi dunya kitabun anta fil fikru, hadhihi dunya layali anta fihal umru, hadhihi dunya uyunun uyununa anta fihal basar. Jadi hadhihi dunya kitabun, dunia ini laksana kitab ya. Seperti buku. Anta fihil fikru, yang seharusnya engkau berpikir di dalam buku itu. Engkau berpikir berkaitan dengan dunia. Kalau dunia laksana buku, dunia itu juga engkau berpikir ya. Kayak kitab, dibaca, dilihat ya. Kita harus pandai membaca kehidupan di dunia ini, sehingga kita akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang banyak ya. Kita melihat bahwasanya kita harus pandai mencari waktu-waktu yang memang banyak mendapatkan ganjaran pahala dalam ibadah. Kita harus pandai. Yang namanya waktu subuh ini
Sholat sunnah subuhnya aja ad-dunya wa ma fiha, dunia dan apa yang ada di dunia itu lebih bagus sholat sunnah subuh, apalagi sholat subuhnya. Ya. Kemudian juga duduk di majelis taklim itu ganjaran pahalanya itu begitu besar, sehingga kita banyak duduk di majelis taklim, ya kita ngaji, ya itu luar biasa ganjarannya. Setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah isyraq, itu juga mendapatkan ganjaran haji dan umroh, ya, besar ganjarannya. Dan ini yang harus bahwasanya kita perhatikan, ya, berpikir berkaitan dengan masalah mana kira-kira kebaikan yang bisa memberikan saya banyak. Yang kedua kata Mukulsum, hadhihi dunya layali anta fihal umuru. Dunia ini laksana malam-malam hari, layali anta fihal umuru, yang seharusnya adalah, ya, engkau itu menghidupkan malam hari, meramaikan malam hari, menghidupkan malam hari itu dengan ibadah, ya. Jadi begitu pas Isya, kita kan disuruh habis Isya itu udah jangan banyak ngapa-ngapain lagi kalau tidak ada kerjaan yang memang harus kita kerjakan. Tidur supaya nanti, ya, jam 2, jam 3 bisa bangun, ya. Jadi kalau kita tidur habis Isya itu jam 2 bisa bangun, ya, karena tidur 5 jam itu udah kenyang banget 5 jam, ya. Ulama itu, ya, bahkan kurang dari 5 jam, 4 jam mereka tidur, ya. Nah ini karena merasa akan bagaimana dia menghidupkan malam hari dengan qiyamul lail, dengan tilawatil Quran, dengan berzikir, dengan istighfar, ya. Jadi, ya, dunia itu laksana malam hari yang kita hidupkan malam tersebut. Hadhihi dunya uyunun, dunia ini laksana mata, ya, mata kita nih, ya. Anta fihal basar, yang seharusnya engkau memandang dengan mata tersebut, memandang dunia itu dengan mata, melihat, ya, dengan mata tersebut, sehingga tadi, ya, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Nah ini kalau cahaya Allah itu sudah masuk ke dalam hati itu, ya, maka dia, ya, akan dalam arti konsentrasi masalah akhirat, menjaga jarak berkaitan dengan masalah dunia. Yang ketiga adalah watta'ahabu lil mauti qabla nuzulil maut, ya. Watta'ahabu, dan mempersiapkan lil mauti, untuk kematian, qabla nuzulil maut, sebelum mati itu datang menjemput kita. Kan padahal hakikatnya kita memang diuber-uber oleh kematian, ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, dalam surah Al-Jumu'ah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, ya, tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakanlah wahai Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mautal ladzi, sesungguhnya kematian yang tafirruna minhu, kalian banyak lari dari kematian, banyak enggan, tidak mau mati, ya. Walaupun sudah tua, kalau ditanyakan mau mati enggak, masih mau hidup aja yang ada, ya. Jadi, ya, yang kalian banyak lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, maka bahwasanya kematian itu akan datang menjumpai kalian, ya, akan datang menjemput kalian, ya. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian dikembalikan kepada Allah yang Maha tahu yang gaib dan yang terlihat. Yang lebih serem lagi adalah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, ya, maka akan diberitahukan apa yang kamu perbuat di dunia selama, ya, kalian masih hidup, ya. Nah inilah, ya, bahwasanya dari hadis Rasul SAW, kalau hati itu sudah masuk cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanda-tandanya itu, ya, seperti itu tadi, 3 hal. Kita lanjutkan. Wa tutlabu bil khususi fi Ramadhana.
Dan dituntut lebih khusus, diminta lebih khusus adalah di bulan Ramadan. Penekanannya di bulan Ramadan tuh tadi berkaitan dengan masalah riyadhah, ya, hati kita melatih, ya, kemudian kita menjauhkan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan jiwa kita, ya. Itu di samping itu ada watutlabu bil khususi fi ramadhana, ya. Wa ammal ladina, dan adapun orang yang yaj'aluna lahum, yang menjadikan bagi mereka sendiri, mereka menjadikan bagi mereka fi ramadhana, di bulan Ramadan, apa yang mereka jadikan untuk diri mereka di bulan Ramadan, adatin, ya, kebiasaan minat tarafuhati, dari bermewah-mewah, wasyahawati, dan syahwat, allati, yang la ya'tadunaha, mereka tidak membiasakannya, fi ghairi Ramadan, di luar bulan Ramadan, fahururun gharrahum bihi syaitanu hasadan minhu lahum, maka mereka itu berarti tertipu, ya. Wahururun, kayak biasa-biasa begitu di bulan Ramadan aja, ya, apa aja dibeli, ya, mau buka tuh dari pagi udah dikumpulkan, ya, masakan-masakan, apalagi sore, ya, di jalan depan Baitur Rahman di Darul Falah, apalagi itu kan pasar Ciplak, nantinya apa aja ada tuh makanan, ya, itu semuanya dibeli, ya, karena melihat nafsu aja, itu dah kelihatannya enak banget kan gitu, akhirnya ya begitu dibeli semua kagak habis aja tuh, mubazir aja dah, ya. Ini namanya tarafuh, ya, pengennya senang-senang aja, ya. Dan itu dia tertipu, faghururun gharrahum bihi syaitan, yang ditipu oleh setan, yang setan itu menipu dengannya. Hasadan, karena setan merasa benci, minhu, darinya, lahum, terhadap mereka, ya, terhadap manusia. Hatta la yajidu, sehingga mereka tidak memperoleh barokati saumihim, keberkahan puasanya, wala tadharu alaihim, hatta la yajidu barokati saumihim wala tadharu alaihim, dan tidak kelihatan terhadap mereka asarahu, dampak dari puasa tersebut. Berupa apa? Minal anwari, berupa cahaya, ya, di dalam hatinya tadi yang sudah kita bicara banyak mengenai cahaya hati itu. Wal mukasyifati, dan terungkap, hati yang bisa mengungkap, ya. Wal khusyu'i, dan khusyuk lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hati itu, ya, enggak bercahaya lagi, enggak masuk tuh tadi yang cahaya Allah, yang tanda-tandanya 3 tersebut. Kemudian juga al-mukasyifat, artinya hati itu, kata Imam Ghazali di dalam Ajaibul Qulub, berkaitan dengan masalah keajaiban, keunikan hati, ya. Sesungguhnya kata Imam Ghazali, fil insani, di dalam diri manusia itu ada hati, salah satunya adalah yang bisa alimun billah, kenal Allah, satu. Kemudian termasuk adalah wal mukasyif, al alimu billah, wal mukasyif, artinya yang bisa mengungkap fima indah, yang ada di sisi Allah. Mengungkap itu artinya mukasyafah, terungkap. Ada pemahaman tasawuf itu bahwasanya orang-orang tertentu yang sudah dekat dengan Allah, hatinya itu seolah-olah bisa melihat apa yang akan terjadi, ya. Tetapi bukan dia melihat kemudian dimanfaatkan oleh orang untuk meramal bagaimana nih dirinya, enggak, ya. Dia itu berkata-kata, orang yang sudah mukasyafah, orang yang sudah bisa melihat, seolah-olah melihat keadaan yang akan datang,
dia itu bisa mengemukakan hal-hal yang bisa saja terjadi. Ya, jadi kalau dinasehati oleh ulama, kiai, ya hari ini jangan berangkat dulu dah, kalau mau pulang kampung besok aja. Nah itu kita dengerin, ya. Jangan-jangan kalau kita berangkat sekarang juga ada apa-apa di jalanan gitu kan. Ya, disuruh besok saja, ikut aja dah, ya. Apa yang dikemukakan oleh ulama, oleh kiai, ya. Besok aja dah kalau itu berangkat, ya. Nah ini dia tuh punya mukasyifah, ya. Artinya emang ada yang hatinya itu mengungkapkan seolah-olah dia tahu. Jadi ada teman saya itu cerita sama-sama ngaji dengan Pak Kiai Aliuddin. Kemudian ada 2 remaja laki perempuan, kemudian dikenal boncengan, ya. Kemudian dikatakan kepada teman saya, itu emang apanya, bukan apa-apanya, ya. Laki perempuan, yang tadi jadi terbalik di jalan, bener, ya, terbalik di jalan, ya, artinya jatuhlah dari motornya, ya, tabrak atau apa, ya. Nah ini adalah seolah-olah dia itu, ya, bisa mengungkapkan hatinya itu. Saya 2 kali mendapatkan itu, ya. Pertama pada saat datang ke rumahnya, ya, disuruh duduk. Kemudian ente mau nanyain ini, ya, persis banget dari rumah nong pengen nanya, datang ke situ, pengen ada yang ditanya, ya, sama banget persis yang ditanyakan pada saya. Ente mau nanya ini, ya, tuh buka tuh kitab itu, ambil buka, tuh jawabannya ada di situ, ya. Kemudian yang kedua, pada saat dia ceramah, kemudian ada di balik yang kira-kira saya jauh dah ke Alingan, ada belok gitu tembok, saya ke Alingan, ya. Saya bisik-bisik dengan teman saya, itu kok Pak Kiai bacanya itu, ya. Dia kaget denger orang dia jauh, ya. Teman saya agak paham juga bacanya kok ropa, ya, bukannya nasab, ya. Kemudian begitu mau pulang, salaman tuh nemuin dia, ya. Itu sampai dia kemukakan, ya, dia manggil pada saya Ustadz, ya. Itu bisa dibaca 2, bisa ropa, bisa nasab. La haula wala quwata illa billah. Itu sama dengan yang saya bicarakan. Dia nggak dengar, orang jauh dia, ya. Artinya ada di balik tembok sana. Saya bisik-bisik dengan teman. Nah ini orang yang mukasyifat. Artinya itu sudah terungkap apa saja di hatinya. Karena hatinya bercahaya, banyak ibadah, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu terungkap. Itulah yang dikenal istilah karomah, semacam karomah kalau wali, ya, karomatul aulia, keramat para wali, ya. Tetapi jangan disalahgunakan, habis itu minta diramal bagaimana nasib saya berikutnya, ya nggak usah. Dia ngomong aja, nggak beramal, bukan juru ramal dia, ya. Jadi wal mukasyifat, jadi kagak ada lagi, hatinya udah tumpul, nggak ada cahaya. Wal khusyuk lillah, dan juga khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata, ya. Kita berarti kalau belum khusyuk dalam sholat, berarti hati kita masih tumpul, belum masuk cahaya keimanan, cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi perlu kita usahakan untuk khusyuk, ya, dengan doa, dengan kita lakukan, ya, khusyuk kita upayakan. Wal inkisaru wal mukasyifat dari apa itu? Minal anwar, ya. Berarti sama juga kasroga, ya. Wal inkisari baina yadaihi, dan juga inkisar artinya pecah di antara hadapannya, tidak konsentrasi penuh. Wattaladzuz, dan tidak merasakan lezat, ya. Tadi kan dari atas itu adalah itu dia ada asarun kabirun, dan tidak tampak, wala tazhara alaihim asaruhu, dan tidak tampak dampak asarnya, bekasnya itu berupa cahaya, mukasyifat, khusyuk, dan konsentrasi pecah, ya.
Wattaladzuz bimunajatihi, dan dia tidak mendapatkan pula berkaitan dengan masalah lezat di dalam munajat, dalam berbisik-bisik kepada Allah. Dalam sholat malam kan berbisik-bisik, kita doa kan berbisik-bisik tuh, tidak merasakan lezat ya, tapi lewat-lewat begitu aja ya, kita doa ya serobot-serobot cuma sekedar ya kita baca doa ya. Apalagi yang amin-amin kalau rame-rame itu tidak khusyuk apa yang diucapkan, dia tidak tahu amin-amin aja ya. Tapi masih bagus sih, masih amin-amin juga. Pelajari harus khusyuk ya, merasakan lezat munajat. Watilawati kitabihi, dan tidak merasakan lezat pula pada saat membaca kitab Allah, pada saat membaca Al-Quran itu tidak merasakan enak ya. Kita udah kebet dulu ke belakang, berapa lembar lagi sini ya sampai juz ya kan, atau kita lihat dulu pengen berhenti aja. Ini tidak merasakan lezat pada saat tilawah. Wa dzikrihi, dan pada saat zikir ingat kepada Allah tidak merasakan lezat. Wa kanat adatu, dah selesai dah tuh. Wa kanat adatus salafi, dan adalah kebiasaan ulama-ulama salaf ya, ulama-ulama di zaman sahabat ya. Kebanyakan ulama-ulama salaf rahmatullahi alaihim, kasih sayang Allah terhadap mereka, mudah-mudahan kasih sayang Allah terhadap mereka. Kenapa kebanyakan ya kebiasaan ulama salaf itu? At-taqlilu minal adati, yakni menyedikitkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus tadi, gambarkan wasyahawati, dan juga syahwat, wal istiksari minal a'malis solihati fi Ramadana, dan memperbanyak amal soleh hanya di bulan Ramadan bil khusus, secara khusus ya. Bulan Ramadan aja ya. Jadi mereka itu tidak demikian adanya, bukan sekedar di bulan Ramadan aja, di bulan-bulan lain juga mereka itu kebiasaannya adalah ibadah, memperbanyak ibadah, tetapi lebih dikuatkan lagi di bulan Ramadan ya. Wa in kana dzalika ma'rufan, dan sekalipun adalah yang demikian itu, ulama salaf melakukan ibadah itu selama sepanjang waktu, sekalipun dikenal itu min siyarihim, dari perjalanan hidup mereka ya. Siyar itu dari sirah ya, sirah perjalanan hidup, sejarah, artinya sejarah kehidupan. Siyar, maka ada buku Syiarun Nubala, itu sejarah perjalanan hidup orang-orang terkenal, orang-orang baik, orang-orang soleh ya. Itu dikenal dalam perjalanan hidup mereka fi jami'il awqati, pada semua waktu ya. Udah selesai itu, pada semua waktu. Biasa bahwasanya ulama salaf itu tetap mereka konsentrasi ya, cuma di bulan Ramadan emang lebih ditambahkan lagi gitu, tapi biasa mereka melakukan ya. Kalau kita kan nggak begitu, kadang-kadang baca Al-Quran di bulan Ramadan aja, selain bulan Ramadan kagak ya kan. Masih mending juga sih, tapi jangan sampai putus kagak sama sekali. Habis Ramadan harus ada kelanjutannya, baca juga walaupun kagak, tidak 2-3 juz, barangkali 1 juz satu hari harus ada ya. Wa min adabihi, dan termasuk dari adab puasa, alla yuksirat tasawula, dia tidak, seseorang yang puasa itu tidak memperbanyak kesibukan bi umurid dunya, berkaitan dengan masalah-masalah perkara-perkara dunia fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Jangan sibuk dengan keduniaan ya. Jangan sibuk yang enggak-enggak lah. Kalau memang kewajiban sih enggak apa-apa, kewajiban mencari nafkah harus keluar, ya keluar ya, cari nafkah. Tapi kalau sibuk-sibuk ya dengan masalah-masalah keduniaan, belanja, mau lebaran segala macam, ya enggak usah tasawul. Ya bersibuk-sibuk namanya ya, tasawul dengan masalah keduniaan. Jangan banyak sibuk dengan urusan dunia di bulan Ramadan. Bal, akan tetapi yatafarraghu anha, dia meluangkan waktunya ya,
Dia meluangkan kesibukan an tasawul. An umur, maaf. Bi umuri dunia. Akan tetapi dia meluangkan waktunya anha berkaitan dengan masalah keberadaannya di dunia li ibadatillahi untuk khusus ibadah kepada Allah. Ya, konsentrasikan ya bulan Ramadan ini untuk ibadah kepada Allah. Sehingga kalau kita dagang ya, apalagi dagang makanan ya kan, makanan yang bisa dimakan siang hari, udah dah itu mah enggak boleh, dah haram dah. Atau kita dagang yang lain, kan udah 11 bulan kita dagang cari duit, udah banyak duit kita kumpulkan. 11 bulan itu ya usahakan kalau bisa kita cuti dulu ya. Kemudian begitu pula apalagi giliran etikaf 10 hari yang terakhir di masjid. Itu kalau bisa ambil cuti di kantor adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan supaya kita bisa etikaf penuh di bulan Ramadan ya. Ini ya tafarruq ya. Pokoknya kalau kita sudah meluangkan waktu itu, Allah akan memberikan keterbukaan rizki dari mana saja. Ya, sekalipun bahwasanya kita tidak kebiasaan kita itu biasanya keluar mencari rezeki, tapi nanti akan dapat saja ya. Maka ada hadis qudsi itu yang Allah kemakan tafarrag li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, kata Allah ya. Niscaya Allah akan tafarrag li ibadati ya. Niscaya Allah akan bukakan rizki, termasuk saya lupa sih ujungnya tafarrag li ibadati ya. Luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku ya. Niscaya ya Allah akan melapangkan hati kamu dan Allah akan yadaka gitu kan. Allah akan menjadikan hati kamu merasa cukup dan Allah akan membuka memberikan kepada tanganmu itu rizki. Allah akan berikan rizki kalau kita meluangkan waktu kita untuk beribadah. Makanya termasuk ya di hari-hari lain juga kita, kalau di siang hari kita cari rizki, di malam hari pendekatan diri kita untuk meluangkan waktu secara khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam hari itulah ya Allah tentukan ya rizki-rizki ya hamba-hambanya itu ya adalah bagaimana Allah akan memberikan dan kita munajat di situ. Jadi kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, semuanya akan bisa terselesaikan ya. Ma'amkanahu, yang memungkinkannya untuk meluangkan waktu. Wala yadkhulu fi syai'in min asghalid dunya, dan janganlah sampai masuk pada sesuatu berupa kesibukan dunia ya, illa, kecuali, jangan sampai ada kesibukan dunia itu kecuali in kana daruriyan, kalau memang terpaksa, darurat ya. Fi haqqihi, pada haknya, pada hak dia memang untuk dunia tersebut harus dia urus. Au fi haqqi mayalzimuhu alqiyamu bihi, atau hak orang yang ada ya di bawah tanggungannya untuk dia laksanakan, minal iyali, berupa keluarga. Yang namanya mencari nafkah itu kan memang kewajiban seorang ayah, seorang bapak. Ya cari nafkah biasa ya, karena itu memang ada tanggungannya. Kalau cari nafkah, kalau memang udah berkecukupan ya nggak usah ya, karena ya sibuk dengan dunia itu mengganggu ya ibadah kita ya. Jadi yakinlah bahwasanya di bulan Ramadan lebih-lebih 10 hari yang terakhir itu kita konsentrasikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 menit lagi dari ini ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi hak orang yang ada tanggungan kamu laksanakan ya. Wa nahwihim, dan selain mereka kalau memang kamu punya tanggungan. Wa dzalika, yang demikian itu li anna syahra ramadhana, karena bulan Ramadan itu fi suhurin, berkaitan dengan bulan-bulan dibandingkan dengan bulan-bulan,
bimanzilati, sama kedudukannya itu yaumil jum'ati, hari Jumat, fil ayyami, berkaitan dengan hari-hari. Jadi yang paling mulia itu bulan dari sekian bulan, bulan Ramadan. Sama halnya ibaratnya bandingannya hari Jumat, hari-hari dari sekian hari itu yang paling afdol adalah hari Jumat. Itu bandingannya begitu. Ya. Manzilahnya sama, kedudukannya sama, ya. Fayambaghi lil mu'mini, maka patutlah bagi orang yang beriman ayyaj'ala yauma jumu'atihi, untuk menjadikan hari Jumatnya, wa syahrihi hadza, dan ya bulannya Ramadan ini, ya, li akhiratihi khususon, hanya khusus untuk hari akhirat, untuk akhirat khususnya. Jadi untuk ibadah khususnya. Makanya dulu kita liburnya hari Jumat karena untuk ibadah, ya, khusus untuk ibadah. Kemudian juga libur dulu bulan Ramadan, dulu libur sekolah dulu bulan Ramadan karena untuk ibadah, ya. Jadi khusus itu untuk ibadah, untuk akhirat, khususan li akhiratihi. Wa hadza li akhiratihi khususan, dan ini semuanya hari Jumat dan bulan Ramadan hanya untuk akhirat. Wa minas sunnati, dan termasuk dari hal yang sunnah. Sunnah kita puasa ta'jilul fitri, yakni mensegerakan, ya, mensegerakan berbuka. Ya, kalau berbuka buru-buru, ya. Ini kita nggak disuruh juga buru-buru, emang buru-buru kita tunggu betul itu waktu, ya kan? Ya, apalagi disuruh, ya, disuruh mendapatkan pahala yang lebih. Jangan tunda-tunda, langsung begitu waktu, ya, masuk maghrib kita berbuka. Ya. Ta'jil, ya, ta'jilul fitri. Wa ayyakuna alat tamri, dan berbuka, jadilah berbuka tersebut, ya, dengan korma, di atas korma, dengan korma. Fa illam yajidu, kalau memang tidak ada korma, fa'alal ma'i, maka itu dia air, minum aja dulu, baru kemudian sholat maghrib. Minum dulu atau kurma dulu, ya. Atau kita biasanya adalah lontong sama tahu dulu, gitu kan. Itu kebiasaan tuh di bulan Ramadan itu buka iftar, ya, buka di masjid, di musola, itu biasanya lontong tahu favorit, itu makanan favorit, ya, yang kita senangi. Wa kana alaihi salam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalliya, Nabi buka sebelum dia sholat, qabla ayyusalliyal maghriba, sebelum dia sholat maghrib. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, la tazalu, senantiasa umatku, la tazalu ummati, senantiasa umatku, bi khairin, dengan kebaikan, ma'ajjilul futuro, selama mereka menyegerakan berbuka, wa akhirus sahura, dan mereka mengakhirkan sahur. Sahur itu jangan jam 2, jam 3 keburu lapar nanti, ya. Kalau giliran sahur diakhirkan, giliran berbuka disegerakan. Fatakhirus sahuri, maka menunda atau mengakhirkan sahur, ya, minas sunnati aidon, termasuk adalah sunnah juga. Ya, jadi ya itu kita giliran berbuka bersegera, giliran sahur diakhiri, ya, karena memang itu sunnah, bagian dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga para sahabat itu kan sholat tarawihnya di atas jam 12. Itu kata mereka berakhirnya kira-kira 50 ayat dibacakan akan subuh, sehingga mereka sahurnya itu terburu-buru situ. Ya. Karena sholatnya lama. Kalau di atas jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, itu kan berapa jam tuh sholatnya. Ya.
dengan Nabi atau mereka sholat biasanya itu lama karena panjang-panjang bacaannya ya. Jadi sampai kira-kira katanya 50 ayat lagi dibacakan itu datang waktu subuh. Kemudian mereka setelah itu sahur ya, sahur. Dan sahur itu disuruh, jangan sampai kita gaya ya, udah nggak usah sahur juga kuat, bukan masalah kuatnya karena ya fis sahuri barokah, di dalam sahur itu ada keberkahan, ada kebaikan di dalamnya. Ya, jadi kita sahur ya. Jangan puasa nggak sahur, walaupun sekedar barangkali minum saja ya. Nanti baru akan kita lanjutkan, ini panjang lagi wa yang bangil saimi ayyuqallila, dan patutlah bagi orang yang puasa itu untuk menyedikitkan al-akla makan, wala yastansira minhu, dan jangan memperbanyak makan, sehingga akan terlihat asar dari puasa tersebut, dampaknya, bekasnya itu akan terlihat ya pada diri kita pada saat kita mengamalkan adab-adab bahkan sunnah-sunnah di dalam kita berpuasa, itu baru kita rasakan ya dampaknya. Paling tidak dampak termasuk terhadap kesehatan, karena di sini jelaskan nanti berikutnya itu pengosongan perutnya itu akan berdampak kepada kesehatan. Kalau ada riwayat mengungkapkan sumu tasihu, memang iya ya. Sumu tasihu ya, coba aja itu ya, kita puasa itu merasakan bahwa langkah kita itu lebih ringan, lebih enteng daripada bahwasanya kita makan dulu. Kalau makan dulu jadi berat, bawahannya mau tidur aja ya, ngantuk aja bawahannya ya. Apalagi yang memang penyakitnya ngantuk dulu gitu kan ya, jadi ngantuk aja, banyak makan. Jadi ya jarangkan ya kita ada puasa juga. Ya kayak kemarin tuh ada ayamul bid ya, dari mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu ya, itu kan ayamul bid tuh 13, 14, 15. Nah hari ini baru kita buka misalnya karena ayamul bid tiap bulan kita lakukan. Ya ini harus berlapar-lapar, karena orang yang kenyang aja nanti di akhirat tidak punya bekal apa-apa. Walaupun sunnah ya, puasa ayyamul bid walaupun sunnah ya biasakan. Bagi yang mampu, kalau kagak kuat penyakit mah segala macam makin parah penyakitnya, jangan ya, karena sunnah ya, karena sunnah. Atau masih dia keluar mencari uang, kalau dia mencari uang ya, dia bekerja itu akan menjadi lemah ya. Atau gara-gara puasa kagak keluar dari rumahnya, kan bininya lihat ured-uredan aja tuh, uring-uringan ngelihat laki ada di rumah gitu kan ya. Ya nggak bekerja, ya ngapain di rumah ngembrok situ ya kan. Jadi ngelihatnya nggak nyaman lah ya. Nah inilah barangkali yang bisa saya sampaikan, dan waktu untuk salat isyraq pada kesempatan ini kalau tidak salah jam 6:10 atau 11 ya. Itu yang bisa kami sampaikan, dan akan kita lanjutkan pada pada 2 minggu berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحمن، واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة أن تجعل جميع أعمالنا وعباداتنا وحركاتنا وسكناتنا وحياتنا ومماتنا خالصة لأجلك ولرضاك، وأنت راض عنا يا الله، وأنت راض عنا يا رحمن يا رحيم. اللهم يا الله، Allahumma jalin dan tihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anta radin anna ya Allah ya rabbal alamin. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.